بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بمكارم الكبار والصبية. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات حسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang utama dan pertama, seperti berwasiat pada diri sendiri dan jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Jadikanlah takwa hiasan dalam hidup kita. Jadikanlah takwa sebaik-baik bekal kita dalam kehidupan dunia dan menghadap kepada Allah. Dan pesan takwa ini senantiasa diulang di mimbar yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di masjid ini, agar kita semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam pernah memberikan cahaya kepada dunia ini dengan ajarannya. Islam pernah memimpin peradaban dunia kurang lebih 13 abad lama. Terhitung setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, kemudian dilanjutkan masa Khulafaur Rasyidin, kemudian masa kekhalifahan dinasti, dan itu menyebar ajaran Islam dari Arab ke Afrika, ke Spanyol, Persia, India, dan juga sampai ke negeri kita. Islam ketika memimpin dunia melalui peradaban, menghilangkan segala kebodohan, menghapus perbudakan, menyetarakan antara laki-laki dan perempuan di dalam hak-haknya. Islam pernah menyinari dunia. Tapi kita pahami sekarang ini Islam sebagai sistem yang sempurna,
mengalami kemunduran. Kemunduran itu dicatat dalam sejarah ketika Khilafah Utsmaniyah yang ada di Turki atau Kesultanan Turki diubah pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 Maret tahun 1924. Sejarah mencatat peradaban Islam mulai turun dan sampai saat ini. Tapi yang menariknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abu Hurairah meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummat ala ra'si kulli mi'atin sanah ma yujaddilu laha dinaha." Nabi menegaskan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada umat Islam setiap 100 tahun seorang yang memperbarui untuk mereka ajaran agama mereka. Kalau kita hitung tahunnya 1924, maka tahun 2024 ini genap sudah 100 tahun Islam mengalami kemunduran. Islam mengalami kemunduran genap 100 tahun. Basyira, kabarnya apa yang disampaikan Rasulullah kepada kita bahwasanya setiap 100 tahun akan muncul mujaddid yang akan memperbarui agama ini. Dan tentu apa yang menjadi ucapan Rasulullah bukanlah kata-kata sama dengan umumnya manusia. Nabi berkata, tidaklah berbuat berkata kecuali dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan Nabi itu adalah benar. Yang menariknya ma'asyiral muslimin, ketika kita melihat hadis ini disebutkan bahwasanya akan ada, kalimatnya menggunakan man. Menggunakan kalimat man berarti itu bisa seseorang. Tetapi kalau kita melihat ulama-ulama rujukan kita, man itu bukan hanya seorang, man itu bisa sekelompok bangsa, sekelompok umat. Itu juga berarti man. Sebagaimana pendapat Ibnu Hajar Asqalani, Imam Zahabi, Imam Ibnu Katsir, Imam Nawawi, mereka menerjemahkan man bermakna umum, bisa persorangan atau kelompok. Kalau itu diterjemahkan dengan kelompok, maka bisa jadi setiap bangsa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, mereka bisa membangkitkan umat Islam dan Islam akan bersatu. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah telah menegaskan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama stalafal ladina min qablihim. Allah akan memberikan kekuasaan, Allah akan memberikan kesempatan orang-orang yang beriman dan beramal soleh untuk menjadi khalifah, menjadi seorang pemimpin di muka bumi ini sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Wala yumakinanna lahum dinahum alladhi tarda lahum, dan Allah akan menetapkan agama ini, Allah kuatkan karena Allah ridha dengan agama ini.
wala yubadilannahum min ba'di khaufim amnah, dan Allah akan merubah rasa ketakutan menjadi aman. Maka Allah memberikan syarat kepada kita, la yusyrikuna bihi syai'an ya'budunani. Yang pertama Allah meminta sembahlah aku, la yusyrikuna bihi syai'an, dan janganlah engkau menyekutukan aku. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Maka barang siapa yang sudah Allah tetapkan di mana Islam sudah menguasai dunia ini, menguasai dengan peradabannya, kemudian dia kafir, maka mereka lah orang-orang yang rusak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita hubungkan antara hadis yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Abu Hurairah tadi, yang setiap tahun 100 tahun akan dimunculkan seorang mujadid dari kalangan umat Islam yang memperbarui agama ini, dan Allah juga telah menjanjikan bahwasanya Allah akan menjadikan Islam itu sebagai seorang pemimpin yang membawa peradaban dunia akan semakin maju dan aman dan sentosa. Maka 2024 ini insya Allah akan muncul. Yang menariknya, kalau kita terjemahkan man tadi sebagaimana pendapat Ibnu Hajar, Imam Zahabi dan Imam Nawawi, yang bermakna man itu bisa perseorangan atau sekelompok, maka ma'asyiral muslimin, Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, wa tilka ayamu nudawiluha bainan nas. Yang demikian itu kekuasaan itu Allah pergilirkan di antara manusia. Kalau bangsa Arab pernah memimpin dunia, kalau bangsa Persia pernah memimpin dunia, kalau bangsa Spanyol pernah memimpin dunia, India pernah memimpin dunia, Turki pernah memimpin dunia, maka saatnya bangsa Indonesia ini memimpin dunia. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, bangsa ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniakan banyak kelebihan. Secara sumber daya alam, bangsa kita ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Secara sumber daya manusianya, manusia di Indonesia ini juga melimpah. Kita lihat sumber daya alam Indonesia ini semuanya tersedia. Yang terpenting adalah mengelolanya, orang-orang yang aman. Sumber daya manusianya Islam di Indonesia, manusianya secara perhitungan umat ini, rakyat Indonesia ini terbesar nomor 4 di dunia. Amerika yang pertama, India yang kedua, Cina yang ketiga, Indonesia yang keempat. Secara umat Islamnya rakyat Indonesia terbesar di dunia. Maka kalau umat Islam di dunia ini bangkit, maka umat Islam yang ada di negara-negara kecil di sekitar kita akan bergabung dengan umat Islam yang ada di Indonesia. Maka saatnya bangsa ini bangkit. Saatnya bangsa ini memimpin dunia, dan rakyat Indonesia, Islam di Indonesia sudah sepantasnya mendapatkan karunia itu. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah pantas untuk mendapatkan karunia menjadi pemimpin dunia? Inilah yang harus kita penuhi syarat-syaratnya. Di mana Allah menegaskan di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwasanya bangsa ini bisa menjadi pemimpin dunia apabila mereka beriman dan beramal amal kebaikan, amal yang akan membawa peradaban dunia ini, Islam di dunia ini maju, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Maka apabila syarat itu terpenuhi ma'asyiral muslimin, sungguh bangsa ini akan menjadi pemimpin. Kita paham apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi.
Bahkan Allah telah menegaskan, waman awfa bi ahdi minallah. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain Allah? Dalam ayat lain Allah juga menegaskan, wala yukhlifullahu wa'dahu, dan Allah tidak menyalahi janji. Hanyalah pertanyaan paling mendasar, apakah kita rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, umat Islam di Indonesia sudah pantas untuk memimpin dunia? Kita semuanya harus punya cita-cita, menyamakan perasaan kita. Saudara-saudara kita yang tertindas saat ini, yang ada di Palestina, di negeri-negeri yang lain, perlu bantuan kita sebagai umat Islam. Kita terikat dengan akidah, kita terikat dengan Nabi yang sama. Maka sepantasnya umat ini bangkit, Islam di Indonesia ini bangkit, sehingga bisa menolong saudara-saudaranya yang ada di negeri-negeri lain yang tertindas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita semuanya berdoa agar bangsa ini diberikan pemimpin yang hebat. Bangsa ini punya kesadaran, bangsa ini punya keyakinan bahwasanya Indonesia, rakyat Indonesia, umat Islam di Indonesia dinantikan kebangkitan. Ketika umat Islam bangkit di Indonesia, niscaya umat Islam yang ada di negeri-negeri lain akan bergabung dengan kita. Mari jadikanlah kita pantas untuk memimpin. Mari perasaan kita, thariqah kita, metode kita samakan dengan apa yang diajarkan Nabi kepada kita. Mari kita semuanya bermunajat kepada Allah. Kalau tidak kita, mudah-mudahan anak cucu kita yang kelak akan membangkitkan umat Islam di Indonesia, yang kelak yang akan menyinari dunia dengan peradaban Islam yang cemerlang. Mudah-mudahan Allah membangkitkan pemimpin itu, bangsa itu, dari bangsa kita yang kita cintai. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim minal fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim, innallahal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ja'ala likulli insanin sababa wa anzalna alaina kitaba ajaba fi kulli nikmatin wa nabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa sahabati alladhina salaku tariqil mustaqim bi kitabillah wa sunnah. ورحمة ومغفرة للتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا الحاضرون عليكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات إنك القريب المجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين
اللهم اجعلنا أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذريتنا من أهل الخير والعلم والعبادة، ولا تجعلهم من أهل السوء والضير والمعصية. اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، واجعلهم من العلماء العاملين وعبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم نور قلبنا بنور الهداية الإيمان، ونور أرضك بنور شمسك عبدا عابدين يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك، يا مشرف القلوب شرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا الكريم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله كثيرا يذكركم واشكروا على نعمته يزدكم ولا ذكر أكبر. أقيموا الصلاة.